Halo semua, gue Niko. Selamat datang di Freaky Paper. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan rangkum alur cerita serial film Resident Evil. Dan film kali ini berjudul Resident Evil 6 Final Chapter. Film tersebut rilis tahun 2016 lalu dan masih disutradarai oleh Paul Anderson, serta masih dibintangi oleh Mila Jovovich sebagai jagoan kita semua yaitu Alice. Juga ada penampilan dari Ali Larter yang memerankan Claire dan Sean Roberts sebagai Albert Wesker. Film ini merupakan sequel langsung dari film Resident Evil 5 Retribution, sekaligus installment ke-6 dan terakhir dari serial film Resident Evil. Sesuai judulnya, Final Chapter, film ini mengisahkan usaha terakhir Alice untuk menghancurkan Umbrella Corporation sekaligus menyelamatkan umat manusia dari para zombie. Mampukah Alice melakukannya? Kita langsung aja mulai alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah narasi berisi sejarah singkat Umbrella Corporation, di mana perusahaan ini diketahui awalnya didirikan oleh seorang ilmuwan bernama James Marcus, yang memiliki anak perempuan bernama Alicia, di mana Alicia ini mengidap penyakit bernama progeria, sebuah penyakit yang merusak sel-sel tubuh dan bisa membuat pengidapnya mengalami penuaan dini. Karena kasih sayangnya James, ia pun siang malam bekerja mencari obat penawar untuk penyakit tersebut. Sampai suatu hari ia menemukan T-Virus yang ternyata mampu mengobati penyakit tersebut. Setelahnya T-Virus ternyata banyak diminati dan James pun kian dikenal di dunia. Namun tanpa James sadari ternyata T-Virus juga memiliki efek samping, yaitu bisa merubah seseorang menjadi mayat hidup. Singkat cerita, karena sebuah tragedi yang disebabkan T-Virus, James terlibat perselisihan dengan rekan kerjanya yaitu Dr. Isaacs. James pun memutuskan untuk menutup perusahaan Umbrella. Akan tetapi, karena keserakahannya, Dr. Isaac pun bekerja sama dengan Albert Wesker untuk membunuh James. Pada akhirnya, James pun terbunuh dan Umbrella kini berada di bawah pimpinan Dr. Isaacs. Sementara Alicia kini juga hak asuhnya jadi milik Dr. Isaacs. Setelah itu, Dr. Isaacs pun membangun Umbrella dengan menciptakan kecerdasan buatan yang sangat canggih bernama Red Queen. Model rupa Red Queen ini mengambil wajah dan suara dari anak James, yaitu Alicia. Jadi kalau kalian lihat sosok Red Queen di Resident Evil 1, 2, dan 5, itu sebenarnya adalah wajah dari anak pendiri Umbrella yang bernama Alicia, yang wajah dan suaranya dijadikan sistem kecerdasan buatan yang selalu menjaga Umbrella Corporation. Kemudian scene berpindah ke Alice yang terbangun di sebuah reruntuhan yang merupakan bangunan bekas gedung putih di kota Washington, Amerika, di mana pada film tersebut bangunan itu dijadikan Wesker sebagai tempat perang antara manusia dan zombie. Akan tetapi ternyata diketahui pada momen itu Alice dibohongi oleh Wesker agar masuk perangkapnya. Beruntung dalam kejadian tersebut Alice tak terbunuh, sementara Wesker menghilang tak kemana. Singkat cerita, saat tengah mencari tanda-tanda kehidupan, Alice malah diserang beberapa monster. Akan tetapi seperti biasa, Alice berhasil mengatasinya. Setelah itu, ketika di dalam sebuah ruangan, Alice bertemu dengan Red Queen, sistem kecerdasan buatan milik Umbrella. Di sini dia mengatakan bahwa dia akan membantu Alice untuk menghentikan penyebaran virus ini dan menyelamatkan sisa manusia di bumi. Red Queen menyuruh Alice kembali ke The Hive yang ada di bawah tanah kota Raccoon untuk mengambil antivirus yang bisa disebarkan melalui udara untuk menghentikan bencana ini. Meski pada awalnya tak percaya pada Red Queen, akhirnya Alice pun menerima bantuan tersebut. Alice pun bergegas, akan tetapi seperti biasa perjalanannya tak pernah mudah. Kali ini di tengah jalan ia dihentikan oleh Dr. Isaacs yang ternyata masih hidup dan terus memburunya. Alice kemudian ditahan dan dipaksa untuk menjawab ada urusan apa dia ingin kembali ke kota Raccoon. Namun Alice enggan menjawabnya. Karena belum mau menyerah, Alice pun melawan Dr. Isaacs. Pertarungan pun terjadi antara Alice dan Dr. Isaacs. Singkatnya, Alice berhasil melumpuhkan Dr. Isaacs dan kembali melarikan diri. Sementara itu di Raccoon City, Wesker yang mengetahui Alice masih hidup dan mengarah ke sana langsung memerintahkan menaikkan level keamanan di The Hive. Ketika melanjutkan perjalanannya, Alice bertemu dengan Claire yang ternyata masih hidup dan menetap di sekitar kota Raccoon. Di sini Claire bersama sebuah rombongan yang dipimpin oleh pria bernama Doc. Alice memberitahu rombongan tersebut tentang pasukan zombie Dr. Isaacs yang datang ke arah mereka. Setelah itu, rombongan Doc pun bersama Alice dan Claire langsung menyusun rencana menghentikan mereka. Alice dan rombongan Doc pun lalu segera menyiapkan jebakan dan strategi untuk menghentikan pasukan Dr. Isaacs.
sampai akhirnya pasukan Dr. Isaacs pun sampai di tempat rombongan Alice dan Doc. Pertempuran antara kelompok Alice dan pasukan Dr. Isaacs pun dimulai. Awalnya kelompok Alice berhasil membuat lawannya itu kerepotan. Namun karena kepicikannya, Dr. Isaacs berhasil membuat kelompok Alice berbalik terdesak. Bangunan tempat mereka berlindung mulai hancur dan diterobos oleh para zombie. Meski demikian, rombongan Alice masih berhasil mengalahkannya. Melihat masih ada satu pasukan yang datang mendekati mereka, Alice dan rombongannya pun langsung bergegas masuk ke The Hive untuk meneruskan misinya mendapatkan antivirus udara. Singkat cerita, setelah melewati beberapa kejaran anjing zombie, Alice dan rombongannya berhasil sampai di The Hive. Saat baru memasuki The Hive, Alice kembali bertemu dengan Red Queen. Di sini dia kembali membeberkan satu rahasia Umbrella, yang mana wabah T-Virus sendiri diketahui ternyata didalangi oleh Dr. Isaacs, yang ingin melenyapkan sebagian besar kehidupan di bumi, lalu membangun kembali bumi sesuai dengan keinginannya. Red Queen juga memberitahu bahwa ada salah satu mata-mata dari kelompok Doc yang saat ini ikut masuk ke The Hive bersama Alice. Alice kemudian melanjutkan perjalanannya mencari antivirus udara di The Hive. Sayangnya di sini satu persatu anggota rombongannya mati terbunuh. Ada yang terbunuh kipas raksasa, diserang monster, dan juga dimakan oleh zombie. Alice sendiri sempat diserang oleh satu monster ganas, akan tetapi ia berhasil mengalahkan monster tersebut. Lalu saat masuk ke The Hive lebih dalam, ia melihat ribuan peti berisi orang-orang kaya dan berkuasa yang menunggu wabah T-Virus selesai. Sampai akhirnya Alice pun sampai di ruangan utama The Hive. Di sana ia sudah ditunggu oleh Dr. Isaacs yang asli dalam tanda kutip. Di sini juga diketahui bahwa mata-mata yang dimaksud Red Queen di kelompok Alice tadi adalah Doc sendiri. Sementara itu, Claire yang juga masih selamat ditahan oleh Wesker. Di sini Alice bisa saja sebenarnya langsung menghajar Dr. Isaacs, akan tetapi Dr. Isaacs di sini memiliki kemampuan bertarung jauh lebih baik dari Dr. Isaacs yang ia lawan sebelumnya. Alice pun memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Di scene ini, Alice juga bertemu dengan Alicia Marcus, anak dari James Marcus yang ternyata masih hidup, namun dengan fisik seperti lansia. Alice pun diberitahu bahwa sebenarnya dirinya adalah kloningan dari Alicia Marcus yang diciptakan James Marcus, sama seperti Red Queen. Singkatnya, Red Queen adalah gambaran dari Alicia kecil, sementara Alice adalah gambaran saat Alicia dewasa. Alicia yang merupakan pemegang 50% saham Umbrella pun berbalik melawan Dr. Isaacs dan membuat Alice, serta ia juga membuat Wesker sekarat. Sementara itu, Doc berhasil dibunuh oleh Claire. Sedangkan Alice langsung mengejar Dr. Isaacs yang berusaha melarikan diri membawa antivirus yang Alice cari. Singkat cerita, Alice dan Claire berhasil mengejarnya, lalu pertarungan terakhir pun terjadi antara Alice yang dibantu Claire melawan Dr. Isaacs. Di sini kemampuan bertarung Dr. Isaacs meningkat karena di tubuhnya ada software yang bisa memprediksi gerakan lawan. Singkat cerita, berkat kecerdikannya, Alice berhasil membuat Dr. Isaacs sekarat dengan menaruh granat secara diam-diam di saku bajunya. Alice kemudian berhasil mengambil antivirus udaranya, namun saat akan melepas antivirus itu ternyata Dr. Isaacs masih hidup dan berhasil menahan Alice. Akan tetapi di sini Dr. Isaacs bertemu dengan kloningannya yang tadi ternyata masih selamat. Singkatnya, Dr. Isaacs pun dikalahkan oleh kloningannya sendiri. Sementara kloningannya itu terbunuh oleh zombie yang mengejarnya tadi. Alice pun langsung memanfaatkan situasi itu dan langsung menyebarkan antivirusnya. Melalui udara, antivirus itu dengan cepat langsung mematikan zombie yang ada di sekitar Alice. Sementara itu, secara bersamaan, Alicia Marcus meledakkan sebuah bom yang ada di The Hive, yang membuat dirinya beserta apa yang ada di The Hive sirna. Di akhir film, Red Queen kembali muncul untuk memberikan chip berisi kenangan indah milik Alicia Marcus. Diketahui sebelum meninggal tadi di The Hive, Alicia mengunduh kenangannya untuk diberikan kepada Alice. Itu semua bertujuan menjadikan Alice sebagai manusia utuh yang memiliki kenangan masa lalu, bukan kloningan kosong yang hanya tahu caranya bertahan hidup. Kemudian, film pun berakhir. Sekian rangkum film Resident Evil 6 Final Chapter. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai film ini. Oh ya, gua rangkap juga sama beberapa penjelasan soal film sebelumnya yaitu Resident Evil 5 Retribution.
1. Kenapa Umbrella membangun fasilitas besar berisi dunia tiruan pada film Resident Evil 5? Tujuannya adalah untuk mengadakan percobaan dan juga simulasi wabah terkait T-Virus yang kemudian akan membuat mereka mudah memperjualbelikan T-Virus ke negara-negara besar yang membutuhkannya sebagai senjata biologi. 2. Kenapa Umbrella membuat banyak cloningan manusia, termasuk beberapa mantan rekan Ellis pada Resident Evil 5, termasuk juga cloningan Dr. Isaacs yang tadi muncul di film ini. Karena manusia cloningan dibuat Umbrella dengan tujuan untuk tetap menjaga ekosistem selama Umbrella melakukan pembersihan pada bumi. Sementara yang asli ada di bawah tanah menunggu pembersihan selesai. Akan tetapi orang-orang yang ada di bawah tanah hanyalah orang-orang kaya dan juga berkuasa. Sementara cloningan mantan rekan Ellis yang sudah tewas dibuat untuk membantu Umbrella menangkap Ellis. 3. Kenapa Wesker menjebak Ellis di Washington? Karena Wesker menilai cara kasar sulit membuatnya menangkap Ellis. Maka dari itu di Resident Evil 5 ia mencoba berpura-pura menjadi sekutu Ellis. Hasilnya ia berhasil membawa Ellis ke markasnya, namun sayangnya ia gagal membunuh Ellis. 4. Kenapa Red Queen berbalik melawan Umbrella dan membantu Ellis? Karena separuh saham Umbrella masih dimiliki Alicia Marcus yang pada akhirnya sadar bahwa rencana pembersihan bumi dari Dr. Isaacs adalah kebohongan. Alicia pun membuat sistem Red Queen berbalik membantu Ellis untuk melawan Umbrella. 5. Kenapa Alicia memberikan kenangan masa lalunya pada Ellis? Sesuai narasi tadi, hal itu agar Ellis bisa merasakan jadi manusia utuh yang tahu rasanya kasih sayang, serta memiliki kenangan dan masa lalu yang indah. Karena kita tahu Ellis sendiri merupakan cloningan yang dibuat untuk menggambarkan bagaimana Alicia apabila dewasa nanti. Segitu aja penjelasan yang bisa gua kasih. Kalau ada tambahan atau koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Untuk film ke-6 ini gue cukup memberikan nilai 6,5/10. Walau di Rotten Tomatoes dan IMDb ratingnya nggak sebesar itu, tapi menurut gue pribadi masih cukup layak film ini diberikan nilai di atas 6. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.